Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Amelia dari kelas 2B dengan NIM 6670210041, jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah ketahanan pangan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang seberapa pentingnya ketahanan pangan dan kegiatan dalam meningkatkan ketahanan pangan dalam bidang keterjangkauan pangan. Berbicara mengenai ketahanan pangan, tentunya kita harus tahu maksud atau makna dari ketahanan pangan itu sendiri. Menurut saya, ketahanan pangan adalah di mana tersedianya pangan dan kemampuan seseorang dalam memperoleh pangan tersebut. Tidak hanya tentang ketersediaan dan memperoleh pangan saja, tetapi pangan tersebut juga harus mengandung gizi yang cukup, aman, sehat, dan tentunya tidak bertentangan dengan nilai-nilai apapun. Di mana hal tersebut juga diatur dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berada di pasal 27. Kemudian yang selanjutnya, apakah menjaga ketahanan pangan begitu penting? Tentu hal tersebut sangatlah penting, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup, di mana kebutuhannya sangat diperlukan untuk digunakan dalam sehari-hari, dan keberadaannya pun harus dikelola secara terus-menerus. Tak dapat dipungkiri juga bahwa dengan adanya kualitas pangan yang baik dan aman akan menunjang atau menjadi faktor pendukung bagi keberhasilan suatu bangsa. Kemudian, jika kondisi pangan terganggu, maka hal tersebut akan menyebabkan permasalahan baik di bidang sosial maupun di bidang politik, di mana hal ini dapat menyebabkan terjadinya stabilitas nasional. Bahkan jika dibiarkan secara terus-menerus, akan sampai pada ranah internasional. Untuk itu, menjaga ketahanan pangan begitu penting untuk dilakukan. Keterjangkauan pangan tentunya berhubungan dengan aspek hukum dan politik, yang mana keduanya saling berkaitan dan memiliki pengaruh antara satu dengan yang lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan merupakan hasil dari mekanisme hukum dan politik, yang mana akan berpengaruh bagi keterjangkauan pangan itu sendiri. Keterjangkauan pangan atau disebut juga dengan aksesibilitas pangan merupakan salah satu subsistem dari ketahanan pangan, yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi pangan. Dengan adanya aspek hukum dan politiklah yang dapat mengontrol harga pangan di pasaran agar tetap stabil dan dapat dibeli oleh masyarakat dari kalangan manapun. Selain itu, dengan adanya aspek hukum dan politik inilah yang menyediakan sarana dan prasarana bagi keterjangkauan pangan, seperti adanya kemudahan dalam akses menuju tempat persediaan pangan, mulai dari rute perjalanan yang mudah serta transportasi yang mendukung. Kemudian dengan adanya pasar juga yang sebagai pendukung sarana guna memperoleh pangan yang bergizi dan sehat. Selanjutnya ialah kegiatan yang dilakukan oleh saya serta ibu saya dalam rangka memenuhi ketahanan pangan di keluarga kami dalam bidang keterjangkauan pangan. Pada video kali ini, saya mengunjungi sebuah pasar tradisional yang terbilang tidak terlalu jauh dari tempat saya tinggal, di mana hanya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit dengan mengendarai sepeda motor. Pasar tradisional ini bernama Pasar Keragilan, yang berada di wilayah Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Secara aspek fisik, dengan adanya sarana pasar ini, tentu sudah memenuhi dari keterjangkauan pangan itu sendiri. Pangan yang diperjualbelikan pun sangat bervariatif, dimulai dari tersedianya bermacam-macam jenis sayur-sayuran, ikan, dan bumbu-bumbu dapur yang dibutuhkan guna mengolah pangan. Secara aspek ekonomi, saya mampu membeli pangan untuk memenuhi kebutuhan di keluarga saya. Kemudian, saya memiliki saran mengenai peningkatan ketahanan pangan dalam bidang keterjangkauan pangan. Ialah yang pertama dengan meningkatkan infrastruktur pada setiap wilayah, seperti adanya kemudahan dalam transportasi, yang mana memudahkan dalam mengisi persediaan dan memperoleh pangan itu sendiri. Yang kedua adalah dengan stabilisasi harga pangan, agar semua kalangan masyarakat dapat mampu membeli pangan guna memenuhi kebutuhannya. Lalu yang ketiga adalah pemberian bantuan pangan, dengan target yang tepat guna membantu masyarakat yang kurang mampu.